Part 228. Dilarang mengeluarkan anggota tubuh. Wanita itu pun akhirnya menunjuk sebuah banner di dinding luar rawat darurat, dilarang merokok di area rumah sakit manapun di sini. Wanita itu tersenyum dan meninggalkan Jack dengan seringai sinisnya. Cih, siapa dia berani melarangku merokok? Namun Jack pun mematikan api dan tidak jadi merokok. Kalian bisa kembali pulang. Syukurlah, Kalista sudah melewati masa kritis. Sekarang dia masih dalam pengaruh obat dan belum siuman. Ujar Darren. 3 pasang keluarga di ruang tunggu yang masih setia menunggu kabar tentang Kalista, menolak untuk pulang. Mereka akan menunggu sampai Kalista dipindahkan ke ruang perawatan. Setelah beberapa kali kejadian yang menimpa istrinya, Darren memutuskan untuk tidak melepaskan penjagaan meski sedetik pun. Entah mengapa, Kalista selalu menjadi incaran empuk para penjahat yang ingin menghabisi nyawanya dengan berbagai motif. Darren, kemari sebentar. Jack memiringkan kepalanya meminta Darren untuk mengikutinya. Darren meminta bantuan kepada yang lain untuk menjaga Kalista di pintu ruang perawatan sebaik mungkin. Bukan tidak mungkin akan ada orang yang akan melanjutkan aksinya yang telah gagal. Louis memastikan Kalista akan aman di dalam. 3 orang yang diduga penculik Kalista sudah diamankan pihak berwajib. Mereka mengaku mendapatkan perintah dari seseorang via telepon. Foto Kalista pun dikirimkan via telepon. Namun setelah dilacak, nomor telepon itu sudah tidak aktif. Kunci satu-satunya adalah pengakuan dari istrimu nanti. Apakah para penculik itu ada mengatakan sesuatu? Jawab Jack sambil melipat kedua tangannya di depan dada. Percobaan pembunuhan sebelumnya dilakukan oleh Britney. Untuk kali ini, sepertinya bukan dia lagi dari caranya yang sangat rapi dan terencana. Sahut Darren. Kamu ada kecurigaan dengan seseorang yang mungkin ingin membalas dendam. Jack curiga kalau kali ini adalah musuh Darren lain yang tidak dalam perhitungan sebelumnya. Entahlah, aku tidak bisa berpikir jernih saat ini. Tunggu Kalista bangun, maka akan kau selidiki semuanya. Jawab Darren. Kalau begitu, aku kembali ke Jakarta dulu, boleh. Istrimu sudah aman berada di rumah sakit, aku ada pekerjaan penting yang tidak bisa ditinggal hari ini. Sore aku kesini lagi, ucap Jack. No thanks, kamu pergi saja urus pekerjaanmu. Terima kasih sudah membantu mencari Kalista. Aku akan kabari selanjutnya kalau aku butuh pertolonganmu lagi. Darren sangat beruntung memiliki sahabat yang selalu sedia membantu kapanpun dia butuhkan. Baiklah, aku pamit sekarang. Telepon aku lagi kalau kamu butuh bantuan. Jack menepuk bahu Darren dan pria dengan manik mata warna hijau itu tersenyum di balik wajah letihnya yang semalaman tidak tidur. Louis, aku kembali ke Jakarta lebih dulu. Hai, aku temannya Louis, Jack. Senang melihat temanku ini sudah insyaf berpetualang dan akhirnya menikah. Jack mengulurkan tangannya ke liha yang disambut dengan tangan Louis. Maaf, istriku tidak bersalaman dengan sembarang orang. Jawab Louis dengan seringai mengejeknya. Ish. Dasar, bersalaman saja tidak boleh. Jack menyeringai sinis. Liha tersenyum melihat interaksi dua pria di hadapannya yang saling mengejek satu sama lain. Nama aku Liha. Liha menangkupkan 2 telapak tangannya di depan dada, dengan tanpa meninggalkan kesan sopan santun dalam berkenalan. Cekak, keberuntungan apa yang kamu miliki, Louis? Sehingga mendapatkan istri yang sifatnya berbeda 180 derajat denganmu. Semoga kamu tidak menyesal memilih dia sebagai suamimu. Jack mengedip jahil ke Liha yang dibalas Louis dengan tonjokan di lengannya karena telah berani melirik istrinya. Jack tertawa terbahak-bahak melihat perbedaan sifat temannya setelah menikah. Om Tante, saya pamit duluan ke Jakarta. Saya akan usahakan kembali ke sini setelah urusan saya selesai. Jack berpamitan dengan orang tua Darren dan orang tua Kalista, yang masih setia menunggu di ruang tunggu. Baiklah. Hati-hati di jalan. Terima kasih telah meluangkan waktumu untuk membantu Darren. Ucap Sarah dengan senyum tulusnya. James yang tidak banyak bicara hanya mengangguk saja dan berkata, hati-hati. Sesampainya di pintu depan, Jack melihat perempuan yang tadi menegurnya, sedang menggulung rambutnya ke atas hingga menampakkan leher jenjangnya. Dengan naluri sebagai lelaki yang iseng, Jack menghampirinya, jadi kamu pasien di rumah sakit ini juga. Awas dilarang mengeluarkan anggota tubuh di area rumah sakit ini. Seloroh pria yang terkenal iseng tersebut. Perempuan yang mendapatkan teguran itu, tersenyum menyeringai dan berkata, memangnya di sini jalanan umum yang ada peringatan dilarang mengeluarkan anggota tubuh.
Jawab perempuan dengan rambut panjang kecoklatan tersebut. Memang bukan sih, tapi peringatan dilarang mengeluarkan anggota tubuh itu berlaku di kondisi apapun, apalagi di rumah sakit. Jawab Jack sambil menatap lurus area parkiran. Memang anggota tubuh apa sih yang aku keluarkan? Perempuan muda itu bertanya dengan keki. Dadamu. Jack melirik ke arah kemeja si perempuan yang terlepas dua kancing bagian atasnya saat dia sedang menggulung rambut. Perempuan itu buru-buru memutar tubuhnya membelakangi Jack yang tersenyum menahan ketawa. Dada perempuan muda itu yang cukup besar terlihat jelas menyembul dari bra warna hitamnya. Perempuan itu buru-buru menyatukan kembali kancing yang terlepas dari lubangnya. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Jaga dirimu saja baik-baik, lain kali jangan ceroboh. Kalau orang lain yang melihat, mungkin kamu sudah dijadikan santapan lesat. Ucap Jack asal berbicara. Teriak perempuan itu sambil berlalu meninggalkan Jack seorang diri tertawa terbahak-bahak di teras rumah sakit yang tidak begitu besar itu dibandingkan rumah sakit di Jakarta. Jack berjalan menuju parkiran dan menyalakan alarm kunci mobil. Lelaki iseng itu pun kembali ke Jakarta dengan membawa berbagai macam cerita mulai dari duka sampai keisengan semata. Seorang perempuan muda dengan rambut sebahu, sedang menyibukkan diri di dapur untuk mengolah makanan untuk dijadikan sarapan pagi ini. Sudah hampir 1 jam lamanya Dian mempersiapkan sarapan berupa nasi goreng dengan telur ceplok dan irisan sayuran berupa ketimun dan selada. Bukan sembarang nasi goreng karena Dian menambahkan daging cincang ke dalam nasi goreng dan taburan daun bawang goreng sebagai penambah cita rasa. Setelah semuanya selesai, Dian pun menghidangkannya di atas meja makan. Lengkap dengan jus tomat sebagai pendampingnya. Pagi ini dia meminta pelayan dapur untuk mengambil alih tugasnya sementara untuk menyiapkan makanan. Ada sesuatu yang ingin Dian minta kepada Dev dan perempuan itu sedang mencoba merayu lewat perut alias dengan makanan. Harum sekali. Kamu masak apa? Dev yang baru saja selesai mandi dan berpakaian santai karena hari ini akhir pekan. Hanya nasi goreng. Kamu mau makan sekarang? Part 229. Hanya nasi goreng. Kamu mau makan sekarang? Aku lebih ingin memakanmu sekarang juga. Jawab Dev setengah berbisik di telinga istri yang selalu dengan mudah membangkitkan gairahnya sebagai seorang lelaki tanpa harus berpakaian seksi dan bersikap manja. Aku tidak peduli. Kalau mereka tidak suka, mereka boleh keluar dari pekerjaan sekarang juga. Jawab Dev dengan cuek. Baiklah, sekarang aku mau duduk yang benar. Lepaskan aku. Dian memasang wajah memelas agar Dev mau mengizinkan dia untuk duduk di kursinya sendiri. Posisi seperti ini terlalu intim dan Dian takut tidak bisa menahan gejolaknya juga. Part 230. Masa lalu biarlah berlalu. Louis, pulanglah sekarang. Kasihan istrimu sejak semalam kalian menginap di rumah sakit. Darren melihat Liha yang sedang berada di dalam ruang perawatan Kalista untuk melakukan sebisa yang dia lakukan sebagai seorang perawat. Oke, sebentar lagi aku akan pulang. Jawab Louis. Aku tidak menyangka kamu bisa mendapatkan perempuan seperti dia sebagai istrimu. Darren heran dengan keberuntungan yang dimiliki Louis sebagai petualang cinta sejati. Akhirnya malah menikah dengan perempuan polos dan berjilbab. Jauh sekali dengan kehidupan Louis apalagi saat bersama Grace. Masa lalu tidak perlu diungkit lagi. Dia sudah tahu dahulu aku seperti apa. Selama aku tidak mengulangi kesalahan yang sama, dia masih mau menerimaku. Jawab Louis dengan bangganya. Cekak. Betul-betul. Yang lalu biarlah berlalu. Mari kita berjuang untuk menjadi suami yang pantas untuk istri kita masing-masing. Tinggal Jack yang belum menemukan istri. Darren tersenyum lemas. Wajahnya yang sangat lelah tampak terlihat jelas. Louis menepuk bahu Darren untuk memberinya kekuatan lahir dan batin. Karena sahabat sejati bukanlah yang hanya ada saat dalam keadaan senang saja, tapi juga dalam keadaan berduka. Nyonya Kalista sudah bisa dipindahkan ke kamar biasa. Liha keluar dari ruangan di mana Kalista masih terbaring lemah. Darren pun segera berdiri dan berjalan cepat menghampiri istrinya di dalam. Liha berjalan mendekati sang suami dan tersenyum padanya. Louis menyambutnya dengan mengecup kening sang istri. Entah apa yang dilakukannya tiba-tiba itu tapi dia hanya spontan saja melakukannya,
membuat Liha terkejut dan tersipu malu. Kalista pun dipindahkan ke ruang perawatan biasa setelah melewati masa kritisnya. Racun bisa ular berhasil dibuang seluruhnya dan Kalista pun perlahan siuman. Aku di mana lagi ini? Kalista merasa kalau dunianya tidak jauh dari rumah sakit. Baru beberapa hari yang lalu dia keluar dari rumah sakit dan kini harus mendekam kembali di kamar inap rumah sakit. Kamu sekarang aman, sayang. Maafkan aku telah meninggalkanmu sendirian. Andaikan aku mendengar apa katamu, kamu tidak akan menderita seperti ini. Ujar Darren dengan rasa bersalahnya yang teramat sangat. Sudahlah, yang penting aku sekarang sudah selamat. Bayi kita, apakah mereka baik-baik saja? Kalista meraba perutnya dan mendapati masih buncit dan tidak ada bekas jahitan. Mereka aman dan baik-baik saja. Mereka memiliki momi yang hebat dan kuat. Mereka pasti jadi anak yang kuat juga seperti mominya. Ucap Darren. Dan tampan seperti dadinya, balas Kalista sambil tersenyum. Maaf mengganggu kemesraan kalian. Dua pasang orang tua masing-masing telah berdiri di belakang mereka sejak tadi. Mereka ingin menyapa anak dan menantu mereka yang hampir merenggang nyawa. Sayang, tidak ada yang bisa Agnes ucapkan selain pelukan hangat dan tangisan sedua sedan saat mendekap anak tercinta yang harus mengalami nasib naas berulang-ulang. Donnie mengusap punggung Agnes untuk tidak terlalu meratapi karena toh sekarang Kalista sudah baik-baik saja. Agnes melepas pelukannya dan mencium kening anak perempuan yang sebentar lagi akan memiliki anak. Bergantian, Donnie pun mendekap anak tercinta yang wajahnya sangat mirip dengan Agnes muda tersebut. Kamu anak yang hebat, istri yang hebat, juga ibu yang hebat. Donnie mengecup kening Kalista dan Kalista pun berusaha tersenyum meskipun masih lemah. Sayangku, kami sangat senang kamu selamat sayang. Semalaman kami tidak tahu harus berbuat apa. Sarah mengusap lengan Kalista dengan penuh cinta kasih seorang ibu. Sarah sudah menganggap Kalista seperti anaknya sendiri. Jadi rasa sayangnya terhadap Kalista seperti rasa sayang ibu terhadap anak perempuannya. James, ayah Darren hanya tersenyum dan senang dengan selamatnya menantu mereka. Benar-benar seperti Darren di awal-awal yang jarang tersenyum namun protektif. Papi mami papa mama, karena Kalista sudah selamat dan aman, kalian boleh kembali ke Jakarta. Terima kasih sudah kasih support selama ini buat istriku dan aku. Darren menggenggam tangan sang istri yang masih lemah dan belum bisa banyak bergerak. Kedua pasang orang tua tersebut pun menganggukkan kepala dan meminta Darren untuk selalu mengabari mereka lebih lanjut. Papa, tunggu sebentar, ada yang ingin aku katakan. Ucap Kalista dengan suara lemah. Ada apa sayang? Agnes dan Donnie saling berpandangan. Darren juga tidak mengerti apa yang akan dikatakan Kalista. Aku mengantarkan papi mami keluar sebentar ya. Kamu jangan katakan apapun tanpa sepengetahuanku. Darren mengecup kening Kalista dan tersenyum tampan. Iya, aku pun mau kamu mendengarkan. Jawab Kalista dengan tersenyum. Kami pulang duluan ya. Semoga lekas sembuh ya sayang dan cepat pulang. Sarah berkata. Dan, mereka berdua pun meninggalkan kamar perawatan Kalista diantar oleh Darren. Setelah mengantarkan orang tuanya sampai parkiran, Darren kembali ke kamar. Ayo katakan apa yang ingin kamu katakan, sayang. Darren tidak sabar untuk mendengarkan kalimat yang akan diucapkan sang istri. Saat aku di villa sebelum diculik, aku kalau tidak salah mendengar, salah satu dari mereka berkata, seseorang yang tidak suka dengan perbuatan Donnie di masa lalu, kalimat terakhir yang diucapkan Kalista bagaikan petir di siang hari. Jadi, Kalista celaka karena ada yang menaruh dendam padanya di masa lalu. Tapi siapa? Donnie termenung dan tidak bisa berpikir saat ini siapa yang telah tega menyakiti anaknya demi membalaskan dendam padanya. Siapa Don? Apa kamu kenal dia? Agnes berkata pada suaminya. Aku tidak tahu siapa. Terlalu banyak orang yang tidak suka padaku. Ujar Donnie dengan suara dalam. Darren tidak habis pikir. Sebelumnya Kalista ditikam atas suruhan Britnet. Dan, kini dirinya menjadi korban penculikan karena dendam pada papahnya. Begitu banyak motif yang dilakukan seseorang untuk melukai orang lain. Padahal korbannya tidak tahu menahu dan hanya berhubungan saja. Darren semakin sedih membayangkan jadi Kalista yang harus menanggung akibat dari kebencian beberapa orang tidak bertanggung jawab. Papa akan selidiki ini. Kamu tenang saja. Pulihkan kesehatanmu dulu. Papa jamin, mereka tidak akan berani lagi berbuat yang kejam padamu. Begitu tahu dia siapa, Papa yang akan membalas perbuatan mereka. Ujar Donnie dengan mata berkilat-kilat.
Agnes menenangkan sang suami di sampingnya. Assalamualaikum, maaf, permisi. Pasangan pengantin baru Louis dan Liha mengetuk pintu untuk masuk menjenguk Kalista. Hei Liha, kemarilah. Ada apa ini? Kalista melihat Louis di belakang Liha berjalan masuk mengiringinya. Kamu baru tahu, mereka suami istri, ujar Darren dengan senyum jahilnya. Part 231. Seperti induk kucing. Hei Liha, kemarilah. Ada apa ini? Kalista melihat Louis di belakang Liha berjalan masuk mengiringinya. Kamu baru tahu, mereka suami istri, ujar Darren dengan senyum jahilnya. Apa, benarkah itu Liha? Kalista yang masih tampak lemah, mencoba tersenyum manis ke perempuan yang masih tampak malu-malu tersebut. Louis yang berdiri di belakangnya, tidak segan-segan merangkul mesra pinggang sang istri yang mendapat ejekan dari Darren. Ada yang takut kehilangan? Hahaha, Darren tertawa terbahak-bahak melihat tingkah pria dengan rambut agak panjang dengan warna abu-abu kecoklatan tersebut. Darren, Kalista memberi kode sang suami untuk tidak terus menggoda mereka. Perempuan hamil itu bisa melihat perempuan berjilbab tersebut memerah wajahnya menahan malu. Darren pun mengangkat bahu dan terpaksa menyetujuinya. Padahal, menggoda Louis adalah hal paling menyenangkan untuknya setelah pria itu selalu menggodanya di awal-awal pernikahan mereka. Nyonya, sudah lebih baik. Liha berjalan mendekat ke sisi ranjang Kalista di mana tidak terdapat Darren di sana. Jangan panggil aku Nyonya lagi. Panggil aku Kalista saja. Lagi pula aku yakin usia kita tidak beda jauh. Jawab Kalista dengan lembut. Aku tidak berani. Atau, jangan-jangan Anda tidak mau mempekerjakan aku lagi. Liha menatap nanar perempuan hamil di hadapannya yang terbaring lemah. Perempuan berjilbab ini masih ingin mengabdikan ilmunya sebagai perawat. Kalau dia tidak bekerja dengan Kalista lagi, dia akan mencari kerja di rumah sakit. Dan, waktunya tidak akan sefleksibel seperti saat menjadi perawat Kalista. Itu tergantung bagaimana suamimu mengizinkan atau tidak. Kalista tersenyum ramah. Liha spontan menatap wajah sang suami yang menghela napas tidak tahu harus berkata apa. Mana mungkin dia mengizinkan istrinya menjadi perawat di rumah temannya. Lagi pula, Louis bukanlah pria yang kekurangan uang sehingga sang istri harus bekerja juga. Namun, tampaknya Liha juga bukanlah istri yang bisa berdiam diri di rumah seharian. Dia adalah lulusan keperawatan dan pastinya dia tidak mau menanggalkan begitu saja ilmunya di rumah. Nanti kita bicarakan lagi. Sekarang bukan waktu yang tepat, oke. Louis mengusap lembut kepala sang istri yang terbungkus jilbab warna biru. Kalista tersenyum senang melihatnya. Pria dingin yang pertama dikenalnya di kantin kantor, dengan segala keunikannya yang pernah membuat Kalista kesal, kini sudah melunak. Bahkan mendapatkan istri yang jauh dari perkiraan orang-orang. Memang jodoh tidak kemana. Kalau memang sudah takdirnya, siapapun dimanapun jodohnya pasti akan dipertemukan. Darren, kalau aku sudah tidak diperlukan lagi, aku dan Liha kembali ke Jakarta sekarang. Kalian bisa terus hubungi aku kalau ada perlu. Tapi, untuk sementara ini, aku culik istriku dulu ya. Louis semakin mengeratkan pelukannya ke pinggang ramping sang istri. Dan, perempuan berjilbab itu melebarkan mata tatkala suaminya tidak canggung untuk menunjukkan kemesraan mereka. Iya, selama aku masih di rumah sakit, silahkan berbulan madu. Semoga kalian langgeng sampai maut memisahkan dan diberi keturunan yang banyak dan baik-baik semua, amin. Ucap Kalista. Dan, serempak diaminkan oleh 3 orang lain yang ada di dalam ruangan tersebut. Amin. Hati-hati di jalan. Terima kasih atas bantuannya mencari istriku sejauh ini. Darren mengantar kepergian sepasang suami istri itu hanya sampai pintu kamar. Darren tidak ingin lagi meninggalkan Kalista seorang diri tanpa pengawasan. Ivan yang biasa mengawal Kalista, sedang mengurus barang-barang yang ada di villa bersama Hera untuk dibawa pulang. Kamu mau makan? Darren kembali menghampiri Kalista yang belum bisa bergerak bebas karena perban di kakinya. Tidak, aku belum lapar. Ujar Kalista dengan posisi duduk masih miring. Tapi si kembar pasti lapar. Kamu jangan lupakan mereka. Darren mengelus perut perempuan hamil yang mulai tampak membuncit meski masih muda, karena mengandung anak kembar jadi bentuknya sudah melebihi kehamilan anak satu. Bolehlah roti saja. Aku tidak mau makan berat dulu. Jawab Kalista. Sambil makan, maukah kamu ceritakan padaku kejadian setelah aku tinggalkan?
Aku pergi hanya ingin membeli makanan dan minuman hangat. Pas sampai kamar, ruangan berantakan dan ponselmu hancur bercerai-berai. Ujar Darren sambil membuka plastik roti. Aku lagi tiduran. Tiba-tiba suhu kamar panas dan gerah. Waktu aku membuka mata, ternyata mati lampu. Aku cari-cari ponselku untuk menyalakan senter. Dan, ternyata ada bayangan orang asing dengan pisau di tangannya. Hufet Darren, aku trauma sekali melihat pisau. Kalista menghela napas dan mendesah mengingat betapa 2 kali dia hampir mati karena benda tajam tersebut. Darren mendekap lembut sang istri, tanpa mengenai luka di punggungnya. Maafkan aku. Kalau tahu begini, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Maksud aku mengajakmu ke puncak adalah untuk beristirahat menghirup udara puncak yang bersih dan segar. Tapi, malah harus menghirup suasana rumah sakit lagi. Maafkan aku sayang. Kalau terjadi sesuatu lagi padamu, aku tidak akan memaafkan diriku. Ujar Darren sambil mengecup kening dan pipi sang istri. Sudahlah, sekarang semua sudah berakhir. Darren, apa perlu aku belajar bela diri? Aku merasa aku tidak bisa lagi mengandalkan orang-orang untuk menjagaku. Ucap Kalista. Di telinga orang lain mungkin ucapan Kalista terdengar konyol. Tapi tidak di telinga Darren. Ia istrinya perlu bisa menjaga dirinya sendiri. Setidaknya jika mengalami sesuatu kejadian seperti ini lagi, dia tidak akan menjadi korbannya atau tidak akan parah seperti ini. Kamu sedang hamil, mana bisa belajar bela diri? Jawab Darren. Tapi aku bisa mengajarkanmu yang lain. Ucapnya lagi. Apa itu? Kalista tampak antusias mendengarnya. Belajar menembak. Jawab Darren dengan senyuman tersungging di bibirnya. Apa? Kamu ingin aku bisa menembak? Ih, punya senjata api itu kan ilegal. Mana mungkin bisa membela diri kalau tidak punya alatnya? Jawab Kalista tidak percaya, sambil memutar kedua bola matanya. Kamu latihan menembak dulu. Kalau sudah mahir, kamu bisa memiliki izin resminya nanti sambil jalan. Aku yang akan urus perizinannya. Ujar Darren penuh semangat. Apakah ini kamu? Kalista menatap wajah Darren lekat-lekat. Seperti bukan sifat suaminya yang tidak mengizinkan istrinya melakukan hal yang berbahaya. Ini malah menyuruhnya untuk latihan menembak. Kalau kamu tidak mau tidak apa-apa. Tapi untuk bela diri, kamu harus menunggu setelah melahirkan. Atau bahkan beberapa bulan setelah melahirkan agar kondisimu fit kembali. Itu juga kalau kamu tidak hamil lagi. Ucap Darren dengan santainya. WHAT. Bahkan aku belum melahirkan saja, kamu sudah merencanakan kehamilan selanjutnya. Bak, bantal rumah sakit melayang menimpa kepala Darren yang kaget dibuatnya. Kamu, berani sekali memukulku dengan bantal. Darren menatap tajam wajah Kalista. Kenapa aku tidak berani? Bahkan aku berani untuk meninjumu dan menendangmu keluar sekarang juga. Perempuan hamil itu mendengus kesal mendengar Darren yang akan menjadikannya seperti induk kucing yang melahirkan terus-menerus tanpa jeda. Bersambung.